pramuka. Wah, ini kacau ini. Ini opa bilang tabuka di muka. Oma tuli kan. Oma bilang opa sebelum meninggal, opa pesan 3 hari lalu, opa mau pakai pakaian pramuka. Wah, jemaah apa? Anak cucu bilang, ini bahaya, di telinga oma tak beres. Tapi ada juga bilang, jangan, ini pesan terakhir. Jangan sampai kita salah juga kan. Udahlah, ikut aja lah. Maka dikasih pakailah opa pakaian pramuka. Coklat muda di atas, coklat tua di bawah, lengkap dari DP liprik, baret coklat, tongkat pramuka di samping. Oh, lengkap itu pramuka. Saudara, yang terjadi ialah waktu itu jemaat datang melayat, semua sudah sedih. Oh, opa paling baik, opa ini teladan, semua menangis, tapi sampai peti jenazah, waduh, orang kaget, tahedet, dah Yesus berkuasa. Ada yang tahedet sambil hormat. Pramuka lengkap, baret. Ada yang bisik-bisik, setahu kita, opa tidak pernah ikut pramuka. Ada nggak tahu lagi. Setahu mereka opa tidak pernah pramuka. Kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang suci, pusat pujian penyembahan kami, Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami semua ada saat ini karena kasih karunia Tuhan yang hebat dan dahsyat dan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Hamba bersyukur dapat kesempatan menyampaikan firman-Mu di gereja Tuhan di tempat ini. Tolong kasihani hamba, penuhilah hamba dengan roh dan hikmat-Mu, supaya setiap huruf kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan betul-betul berasal dari Tuhan, mendatangkan berkat sukacita, pemulihan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Baik, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Johan, Bapak Pendeta Tony, dan semua majelis yang ada, yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini. Saya Pendeta Mel Atok dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Kota Kupang, NTT. Saya bersyukur ada di Amerika dalam tur KKR Kasih Melanda USA bersama Pak Yongki Ramlan dan Ibu Lydia. Kami keliling dari beberapa kota untuk melakukan KKR, dan di setiap hari Minggu kami dijadwalkan berkhotbah di gereja-gereja Tuhan yang ada di kota yang kami datangi, dan hari ini di Denver, Colorado. Kami ada di sini karena kemurahan Tuhan. Amen. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya umur 41 tahun. Saya sudah menikah dari 2009, berarti sekarang 2022, sekitar 23 tahun perjalanan rumah tangga. Dan dari iman dan doa kami berdua, suami istri saya Yvonne, kalau Tuhan berkenan nanti di April 2023 akan datang lagi bersama saya di Amerika dalam satu tugas lagi untuk seputaran pemberitaan Injil. Kami beriman, berdoa, minta anak 4 orang, dan kami minta laki-laki semua. Dan Tuhan sudah kasih sekarang laki-laki semua. Anak kami ada 4. Yang pertama 11 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 7 tahun, dan yang keempat 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya, dan saya kurang menghitung bulan-bulan. 25 Februari 2021.
Ya sekitar begitulah, 1 tahun 5 atau 6 bulan. Dan saya waktu pacaran dengan istri saya bilang sama beliau bahwa kalau saya ada anak, saya mau berikan nama anak unik, lain daripada yang lain. Saya share ke beliau, karena kalau tidak setuju tidak lanjut pacaran itu. Serius, saya bilang nanti kalau saya ada anak, saya mau namanya seturut urutan abjad. Pacar saya yang sekarang istri saya tidak tahu ya pertimbangannya seperti apa. Tapi berakhir beliau setuju juga. Ya terserah saja gitu loh. Ternyata nanti anaknya sudah ada, istri saya itu pikir saya bercanda. Ternyata betul saya kasih nama anak seturut urutan abjad. Jadi minta 4 anak supaya semua huruf saya pakai. Itu maksudnya. Jadi anak pertama dari A sampai F bacanya Absdef. Itu tidak ada di ABC, kan bacanya Abs. DEF Def. Jadi bacanya Absdef. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua GHIJKL bacanya Gitzkel. Anak ketiga MNOPQRS bacanya Nopkias. Anak keempat dari T sampai Z bacanya Tufixes. Nah itu nama anak-anak saya. Absdef, Gitzkel, Nopkias, Tufixes. Jadi saya ambil semua huruf. Kalau nama Budi, Tono, Tony, Yongki itu kan udah biasa. Johan. Jadi saya mau bikin unik, lain daripada yang lain, dan saya rasa itu tidak ada di dunia. Anak pertama saya itu 20 November 2010. Setelah itu 2014 kami cek di internet, ternyata ada orang nama Lady di Kolombia. Dia mengganti namanya dari A sampai Z, tapi dia kalah sama saya. Saya dari 2010 soalnya. Dia 2014 sudah punya nama tapi dia rubah. Saya mau cek di dunia ada nggak sih? Ternyata memang tidak ada. Yang dari awal orang punya planning kasih nama anak seperti itu. Dan saya khotbah keliling di Indonesia, di desa-desa pedalaman termasuk di Kalimantan. Itu saya pernah khotbahkan itu waktu belum menikah, masih mahasiswa teologi. Praktek kerja lapangan di Pontianak, di Kalimantan Barat. Lalu ada orang dari Pontianak itu kemudian datang beberapa tahun kemudian ke Kupang, NTT, hanya untuk mencari tahu apa benar nama anak dari Pak Pendeta Mel Ator itu seturut urutan abjad. Waktu dia datang anak saya sudah 3. Dia bilang, Pak hanya mau cek nama anak seperti yang dikotbahkan di Kalimantan. Iya itu udah lari-lari semua. Ya, dan itu nama ada arti semua ya. Absdef itu artinya anak berkat, cinta damai, empati, firman. Gitzkel generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkias manusia nyatakan otoritas, power, quality raja surgawi. Tufixes belum ada, saya masih pusing, masih doakan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan kasih. Ya tapi one day lah, saya lagi doakan penempatan katanya. Semua anak-anak harus arti namanya harus ada hubungan dengan Tuhan Allah. Karena saya ikut tokoh-tokoh Alkitab kan, Daniel Allah hakimku, Yeskiel Allah kekuatanku, Ismail Allah mendengarkanku, Immanuel Allah beserta kita. Jadi nama-nama orang Yahudi, anak-anak Tuhan itu ada arti semua, bukan asal-asal. Yosua itu nama artinya sama dengan Yesus, ya, berkaitan dengan penyelamatan. Yosua, Yesus, Hosea. Jadi orang Yahudi itu nama selalu ada arti. Banyak orang kasih nama anak, tanya arti apa, nggak ada. Katanya begitu. Bagusnya ada arti, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi kalau tidak ada arti juga bukan berarti hidupnya tidak berarti, bukan. Hanya saja nama biasanya ada arti dan ya ada pesan khusus, ada iman di situ. Nah, kekasih Allah,
saya juga menggembalakan satu gereja di NTT, Kota Kupang, EOG, Assembly of God, Jemaat Amazing Grace. Jemaat Tuhan yang saya pimpin dikenal dengan bengkelnya orang-orang berdosa. Jadi bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya nabi-nabi atau malaikat-malaikat. Gereja tempat kumpul orang-orang kotor yang telah terima Yesus dan dibaharui terus menerus dari waktu ke waktu, supaya semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Itu harapan saya. Dan memang kota kami kota kecil kan. Jadi kalau satu masuk gereja dia lihat yang lain, loh yang ini sudah ada di sini. Ini mantan-mantan masa lalu gelap semua berkumpul di situ. Bahkan pelayan-pelayannya dan mereka tidak malu bersaksi masa lalu mereka yang kotor, tapi belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Seperti Tuhan berinisiatif menyelamatkan Paulus sebelum pintu gerbang Damsyik terbuka untuk Paulus pantai gereja Tuhan. Dalam catatan Kisah Para Rasul, pintu gerbang keselamatan, pintu gerbang anugerah, pintu gerbang pertobatan terjadi. Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan Paulus diselamatkan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus pernah bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Itu hanya ungkapan bahwa dia yang paling tidak layak. Kalau diberikan ranking satu penjahat, Paulus bilang saya. Tapi herannya, kasih karunia, amazing grace, kasih Tuhan itu memang dahsyat, memilih saya dan saudara menjadi alat Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas satu ayat saja dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Dan memang ayat ini sudah saya siapkan, tambah lagi saya dengar kesaksian Pak Johan, lalu daftar orang-orang yang berulang tahun di bulan Agustus di gereja ini. Wah, saya pikir cocok ini kita bahas ayat ini. Efesus 5 ayat 20. Bapak Ibu perhatikan ayatnya, nanti kita baca kalau menemukan di kitab suci masing-masing. Kalau tidak biar saya baca buat kita. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hari ini saya akan bicara tentang hidup orang Kristen yang selalu mengucap syukur. Temanya hidup orang Kristen yang selalu mengucap syukur. Saudara-saudara, firman Allah berkata tanda orang mengenal Allah itu dia melakukan kehendak Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Itu tanda orang itu mengenal Allah atau tidak, kelihatan dari kemauan dia untuk mentaati kehendak Allah. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan mati. Kalau hanya bilang saya percaya Tuhan, tapi tidak ada tindakan-tindakan iman, itu disebut mati alias tidak ada iman. Jadi percaya Yesus, oke, haleluya. Kita orang berdosa dibenarkan karena iman. Iman kita itu benar-benar iman. Sesuai standar Tuhan atau tidak, kelihatan dari perilaku kita atau perbuatan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari begitu banyak kehendak Allah, hari ini saya hanya singgung satu saja, yang kecil, yaitu mengucap syukur. Karena Efesus 5 ayat 20 ini berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18
Ini penulisnya sama, dialamatkan kepada jemaat yang berbeda. Satu jemaat di Efesus, satu jemaat di Tesalonika, penulisnya Paulus. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sebenarnya yang menjadi dasar ucapan syukur kita paling besar, kasih terbesar Tuhan adalah anugerah keselamatan. Amin. Saya ada di gereja Lutheran ini ya. Wow. Saya kalau ingat Martin Luther, secara gereja 31 Oktober 1517, hari reformasi, di mana Martin Luther memasang 95 tesis atau 95 dalil yang diringkas menjadi 5 sola, dan diantaranya ada sola fide, hanya karena iman, ada sola gratia, keselamatan hanya karena anugerah. Amen. Dan untuk mengetahui itu ada sola scriptura, hanya karena Alkitab, mencari tahu dari Alkitab, maka segala doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah itu harus ditolak. Apalagi kalau ada doktrin sesat yang bernama salvation by works, selamat karena usaha atau perbuatan kita. Kekristenan tidak mengajarkan selamat karena usaha, selamat karena anugerah. Amin. Jadi kalau saya bilang kita berbuat baik, melakukan kehendak Allah, itu bukan untuk selamat. Melakukan kehendak Allah adalah bentuk syukur kita karena sudah selamat. Di luar Kristen, orang berbuat baik untuk selamat. Dalam Kristen, kita berbuat baik karena sudah selamat. Amin. Jadi kita tidak beramal untuk selamat, tidak. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kita beribadah karena sudah diselamatkan. Saya berkhotbah karena sudah selamatkan. Kita menabur untuk pembangunan gereja, untuk misi, untuk retret. Itu karena sudah selamat. Kita tidak tahu mau balas apa. Selamat Tuhan kasih, napas kehidupan Tuhan kasih, keluarga Tuhan berkati, segala sesuatu Tuhan cukupkan. Mau balas apa? Selain belajar bersyukur dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah, sekaligus dengan tindakan-tindakan syukur yang benar yang kita lakukan kepada Tuhan. Selagi kita menumpang di planet ini, amin. Kita akan menumpang sementara. Kita lagi tunggu nomor antrian meninggal. Iya dong. Hanya saya tidak tahu siapa duluan. Saudara yang muda-muda, jangan saya bilang antrian meninggal. Anda lihat yang tua-tua dan Anda berkata, oh tidak lama lagi. Kata siapa? Kata siapa? Ada orang tua sudah 89 tahun belum meninggal, anak baru lahir dipanggil Allah. Jadi kematian tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat. Orang sakit-sakitan belum meninggal. Ada yang lagi nge-gym, serangan jantung, lagi fitness, serangan jantung, meninggal. Lagi main futsal, lagi segar-segarnya nih, main futsal, serangan jantung. Ada opo-opo, oma-oma, wah, luar biasa. Tapi memang kelemahannya, kalau sudah opa-oma nih mungkin, ya, kalau mata mulai kurang, ya, telinga mulai kurang. Makanya saya khawatir nih dengar khotbah hari ini. Saya lihat banyak opa di sini, haleluya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya pernah dengar ada cerita dari Manado. Semoga Pak Tony belum cerita ya. Ada opa majelis. Oh, cinta Tuhan luar biasa ini opa. Dari salah satu gereja Protestan di Manado. Opa ini kok rasanya udah mau dipanggil Tuhan gitu loh. Nggak sakit sih, tapi umurnya udah hampir 90 sekian, 92 kali. Jadi opa ini panggil oma. Pesan gitu loh. Oh nah, nanti kalau saya meninggal, nah oma ini tuli. Oma ini tuli levelnya level dewa. Oma tulinya bukan tuli biasa. Ini tuli tingkat dewa. Ini kalau nasi goreng karetnya 5.
Level tinggi, pedas nih. Opa bilang, Oma, nanti kalau kita meninggal, tolong kasih kita pakaian tabuka di muka. Maksudnya opa mau tuh jangan dikancing gitu. Tabuka di muka, pakai jas tapi tabuka di muka. Namanya orang Manado kan bagaya toh, mau mati pun bagaya. Pakai pakaian tabuka di muka. Oma ini tuli, Oma tidak konfirmasi, tidak tanya kembali. Oma hanya bilang oke, siap. 3 hari kemudian Tuhan panggil Opa. Opa meninggal. Oma bilang anak cucu semua kumpul. Opa ada pesan terakhir. Wah, anak cucu pikir serius ini apa warisan atau apa kan? Opa lumayan tajir gitu kan. Pada ngumpul. Gimana Oma? Opa bilang sebelum mati Opa mau pakai pakaian pramuka. Wah, ini kacau ini. Ini Opa bilang tabuka di muka. Oma tuli kan. Oma bilang Opa sebelum meninggal Opa pesan 3 hari lalu Opa mau pakai pakaian pramuka. Wah, jemaah apa? Anak cucu bilang ini bahaya nih, telinga Oma tak beres. Tapi ada juga bilang jangan, ini pesan terakhir. Jangan sampai kita salah juga kan. Udahlah ikut aja lah. Maka dikasih pakailah Opa pakaian pramuka. Coklat muda di atas, coklat tua di bawah, lengkap DP liprik, baret coklat, tongkat pramuka di samping. Oh, lengkap itu pramuka. Saudara, yang terjadi ialah waktu itu jemaat datang melayat, semua sudah sedih. Oh, Opa paling baik, Opa ini teladan. Semua nangis, tapi sampai peti jenazah, waduh, orang kaget, tahedet, dah Yesus berkuasa. Ada yang tahedet sambil hormat. Pramuka lengkap, baret. Ada yang bisik-bisik, setahu kita Opa tidak pernah ikut pramuka. Ada nggak tahu lagi. Setahu mereka Opa tidak pernah pramuka, tapi kenapa ini coklat muda, coklat tua kan? Tongkat liprik, baret coklat. Waduh, ini udah kacau. Datang pendeta. Pendeta juga takut. Darah Yesus berkuasa. Anak-anak cucu ini kenapa pramuka nih? Pesan terakhir. Pesan disapa di Oma, ya ampun, ini Oma telinga tidak malu. Tapi tidak ada yang berani protes. Singkat cerita, waktu hari pemakaman, pendeta khotbah semua menangis. Aduh, ini sedih, ini Opa meninggal. Tiba-tiba pendeta entah dapat ide dari mana karena lihat kostum. Pendeta bilang, jemaat jangan menangis, keluarga jangan menangis. Opa tidak kemana-mana, Opa cuma camping. Kan so lengkap nih kan pramuka. Opa cuma camping, nanti sampai di surga Petrus akan berkata, tepuk tangan pramuka. Aduh, memang hancur ini. Jadi, iya namanya ada tuh orang-orang yang sampai usia begitu baru meninggal. Tapi ya itu konsekuensinya telinga. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini sekali lagi dididik untuk bersyukur. Amin. Kita bersyukur, dan seputaran ucapan syukur sekali lagi hanya karena anugerah. Kita melakukan ini dengan bukan sesuatu yang berat. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, dia bilang begini, inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak berat. Tidak berat. Ada orang yang begini, cinta tidak mengenal beban. Karena cintanya Yakub kepada Rahel, dia kerja 7 tahun. Ternyata ditipu sama si Laban. Laban ya kan, si Laban. Maksudnya bukan marga si Laban. Memang mertuanya nama Laban kan. Jadi panggil si Laban. Mertuanya si Laban tipu dia.
Dia kerja lagi tambah 7 tahun, total 14 tahun. Tapi Alkitab berkata yang 14 tahun itu dilihatnya seperti hari kemarin. Kenapa? Cinta tidak kenal beban. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah, mari kita lihat perintah seputaran ucapan syukur ini. Saudara-saudara, seperti apa ucapan syukur yang dibahas oleh Paulus? Ucapan syukur di sini dikaitkan dengan 2 hal. Perhatikan ayat ini. Ucaplah syukur, yang pertama senantiasa. Senantiasa itu erat kaitannya dengan waktu. Senantiasa itu artinya setiap saat atau kapan saja, bukan kapan-kapan. Di sini saya lihat banyak yang ulang tahun, toh kita bersyukur, tapi kita dididik bersyukur bukan tunggu ulang tahun, bersyukur bukan tunggu dapat promosi jabatan atau gaji tambah naik, bersyukur bukan pas CD saja atau dan lain sebagainya. Kita bersyukur kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Karena dilanjutkan begini Bapak Ibu, ya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Sangat mudah bagi kita mengucap syukur pas lagi sehat. Oh haleluya. Ketemu orang haleluya, hosana, GBU. Kadang-kadang pegang tangan dengan orang bilang GBU, orang balas GBI. Dia pikir tanya gereja mana. GBU, GBI, GPDI, GSDA dan Gemim, ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iya kan? Orang kalau lagi sehat, lagi banyak duit, suasana aman-aman, semua orang puji kita, oh haleluya, haleluya. Tapi bagaimana kalau lagi sakit? Bagaimana kalau usaha, income-nya, pendapatannya lagi menurun atau stuck di situ? Bagaimana kalau ada orang gosipin kita, omongin nama kita, ada orang jadi Yudas, di depan kita dia bisa cipika-cipiki, tapi di belakang-belakang dia omongin kita. Ketemu kita dia bilang, tambah cantik. Bagian kita jalan, darah Yesus berlimpah. Ada loh orang Yudas Iskariot begitu. Iya toh? Ketemu orang sudah tahu orang jerawatan. Dia bilang, wah jerawatnya udah nggak ada ya. Nggak ada apaan, banyak begini. Maksudnya nggak ada tempatnya. Supono. Saudara, jadi mengucap syukur dalam keadaan apa saja. Nah, khusus sore ini nih, saya akan membahas lebih dalam secara praktis bagaimana mengucap syukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, menyakitkan, kelihatannya rugi, pahit, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang saya mau seberangkan, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, supaya kita bisa tahu mengucap syukur, yang pertama, teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tipe pengajar, bukan hanya kasih perintah, tapi dia lakukan. Jadi kehidupannya berbicara lebih kuat dari kata-katanya. Inilah pemimpin berintegritas. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Apa yang dia khotbahkan itu yang dia perbuat. Nah, kita lagi haus pemimpin-pemimpin seperti ini. Kadang-kadang orang khotbah lain bikin lain. Ya, saya pikir ini kita semua hamba-hamba Tuhan harus melakukan, baik pendeta, penatua, majelis, pokoknya yang tugas khotbah deh. Harus ada keselarasan antara apa yang kita pahami, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Itu berintegritas. Jangan yang dipikir lain, dibicarakan lain, dilakukan lain. Ini kelainan. Dia lain semua. Dia pikir lain, omong lain, bikin lain. Kelainan ini orang. Lain-lain dia. Nah, di gereja Tuhan di tempat ini, apa namanya? ICF. ICF. Tidak boleh ada orang kelainan. Amin. Kita orang-orang berintegritas. Pendetanya berintegritas, penatuannya berintegritas, suami-suaminya berintegritas, istri-istri berintegritas, anak-anak muda berintegritas, jemaat berintegritas. Amin.
Kenapa? Karena Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu itu suratan terbuka yang dibaca oleh semua orang. Di tempat kerja orang sudah tahu kalau Kristen, wah ini saksi Kristus. Kristen itu artinya transparansi Kristus. Seperti ikan dalam akuarium, orang lihat gerak-gerik kita. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, teladan sempurna adalah Yesus. Makanya semua Yesus sempurna. Khususnya dalam mengucap syukur. Peristiwa satu kali Yesus khotbah, orang-orang berbondong-bondong. Yesus lihat kasihan, aduh harus kasih makan ini orang-orang. Jumlahnya 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Itu kalau tercatat, para teolog, para penafsir menafsirkan jumlahnya bisa kisaran 12.000 sampai 20.000 orang. Yang tercatat itu 5.000 orang, 5 roti 2 ikan itu cuma 5.000 laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus minta murid-murid kasih makan. Murid-murid bilang uang cuma 200 dinar. Tidak cukup. 200 dinar itu 300 dinar itu upah buruh harian bersatu tahun, ya bisa dapat itu 200 dinar sebenarnya. Kalau beli roti dan ikan itu pasti dapat lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi murid-murid terasa tidak cukup. Bagaimana bisa 200 dinar? Lalu datang seorang anak kecil. Anak kecil ini bawa 5 roti 2 ikan. Saya sinyalir ini bekal dia. Mungkin mamanya bilang, kalau ikut Tuhan Yesus khotbah bawa bekal. Tuhan Yesus khotbah lama. Mungkin. Ini nggak dicatat sih. Saya beranalisa aja. Kan boleh. Tafsir. Berandai-andai. Kayaknya mamanya dia bilang, siapin kalau khotbah lama patah makan. Kan gitu. Rotinya kan bisa dipecah-pecah, roti orang Israel. Waktu dengar murid-murid mengeluh dengan 200 dinar tidak memungkinkan, dia punya 5 roti 2 ikan, dia kasih lewat salah satu murid. Lalu ada murid bilang, ada sih cuma ada seorang anak punya 5 roti 2 ikan. Yesus bilang bawa kemari. Dan waktu bawa, apa yang Yesus lakukan? Dia ambil dan mengucap syukur. Saya bacakan di dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Jadi Yesus sudah beri teladan. Ucap syukur jangan tunggu $50.000. $100 harus bersyukur. $50 harus bersyukur. Amin. Karena orang bersyukur tunggu sudah $100.000 itu baru bersyukur. Yesus tidak. 200 dinar kalian tidak bisa bersyukur. Sini saya beri teladan. 5 roti dan 2 ikan dia bersyukur. Dan Alkitab mencatat di balik ucapan syukur Yesus ada multiplikasi, ada pelipat gandaan, ada mujizat. Amin. Tolong biasakan diri mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu pendapatan berapa, suami bawa pulang berapa, ayo papa mari kita masuk berdoa, ya kan? Doakan. Pisahkan perpuluhan. Kan di sini ada kotak perpuluhan kan? Pisahkan perpuluhan. Sisihkan. Banyak bukan sisihkan, sisakan. Ya belanja bapuntar keliling semua. Sudah habis, sudah sisa berapa kasih Tuhan. Tidak bisa begitu. Gaji pisahkan, sisihkan dulu baru ngana puntar yang sisa. Amin. Tuhan punya itu spesial. Syukur-syukur Tuhan cuma minta 1/10. Amin. Bayangkan kalau dia rubah beri 50%, mati kita. Itu menuju kotak persembahan leher miring semua. Halo, makanya kalau disuruh 10 kasih. Dia rubah jadi 70, mati, kejang-kejang gitu. Ya kan? Untung Tuhan. Kita hanya cara Tuhan melatih kita setia, takut akan Dia dalam hal kecil, yaitu hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan kita tidak setia, yang lain pasti kita tidak setia. Susah. Amin, saudara-saudara. Gereja di tempat ini kan butuh operasional. Dari mana? Dari situ. Setiap gereja di mana-mana juga begitu. Pendeta-pendeta itu ibarat lewi-lewi itu. Hamba-hamba Tuhan. Dari mana kita mau hidup? Hamba-hamba Tuhan. Ya begitulah. Itu keputusan surga. Kecuali pendetanya memang pengusaha. Nah, itu beda kasus. Pendeta macam kita ke dalam tangannya kita serahkan nyawa semua.
Amin. Nah, kekasih Allah, jadi itu yang harus dilakukan. Hal yang lain lagi, contoh lain, ayat lain, bahwa Yesus adalah teladan yang luar biasa. Ternyata Tuhan itu membukakan hal-hal surgawi itu kepada orang-orang yang kecil, yang dianggap remeh oleh dunia. Kalau orang yang sombong, sok pintar, mereka tidak dibukakan rahasia surgawi. Tetapi kepada yang kecil-kecil, ini yang menjadi salah satu pokok ucapan syukur Yesus. Saya buktikan. Matius 11 ayat 25, firman Allah berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi dia bersyukur 5 roti dan 2 ikan. Di Matius 11 ayat 25, dia bersyukur karena ada orang-orang kecil yang dipakai oleh Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28 Paulus bilang, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak berarti, itu yang diangkat Allah mempermalukan dunia. Amin, saudara. Dulu saya belum tahu ayat-ayat ini. Saya kecewa sekali lahir dari keluarga miskin. Papa sopir, mama juga tidak tamat SD, papa tidak tamat SD. Papa sopir angkot, SIM-nya mati dari 1986. No, itu kasihan itu saya punya papa. Tapi herannya nggak pernah ditangkap polisi dia. SIM mati dari 1986. Ya, jadi saya agak kecewa gitu loh. Saya bayangin papa saya bupati gitu loh, dokter, kenapa sopir angkot? Tapi ketika saya dibuat mengerti oleh Tuhan, Tuhan mengucap syukur bukan karena orang-orang hebat, orang-orang kecil yang mau datang kepada Allah, Allah angkat, Allah pakai. Amin. Teladani Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu terkasih ya. Jangan tunggu besar baru bersyukur, kecil bersyukur. Amin. Amin. Berapapun pekerjaan kita, gaji kita, syukuri. Harus syukuri supaya jangan bersungut-sungut. Masalah sudah berat, Amerika mau inflasi, kita doakan supaya jangan kita bersungut-sungut. Ada yang bilang begini, masalah sudah berat, bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut memperberat masalah. Bersyukur meringankan masalah. Masalah berat, tapi orang yang punya lifestyle, gaya hidup bersyukur, dia akan diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk hadapi segala sesuatu. Alkitab berkata kesusahan sehari cukup sehari. Kalau sehari itu kesusahannya 5 kilo, atasi 5 kilo itu dengan Tuhan. Amin. Jangan kumpulin 1 minggu di 1 hari. 5 kali 7 35. Makanya baru umur 26 kayak 62, bukan tua. Sorry, saya harus ngomong. Banyak orang muka tua, kecantikannya mulai sirna. Gara-gara apa? Kumpul masalah. 5 kilo. Dia gabung yang 1 minggu atau 1 bulan. Jadi dikalikan aja 5 kali berapa? Semua numpuk 1 hari. Stres kan? Mukanya mulai tanda-tanda telah nyata hujan akhir nanti. Iya kan? Oleh karena itu kekasih Allah, teladani Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, misalnya kita dimaki orang atau kita digosipin orang lah, ya, itu ingatlah apa yang pernah kita tabur. Matius 7 ayat 12 bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada dia. Contoh ya, ibu-ibu, saya kasih contoh. Anda lewat nih, ada beberapa ibu lagi duduk di situ, apalagi ibu-ibu dari Indonesia. Tapi pas Anda lewat kok ada omongan-omongan disertai dengan ketawa begini. Ini udah ketahuan nih, ini gosip. Kenapa saya baru lewat, lalu omongan disertai, baru tutup mulut, baru tarik badan, itu lebih menjengkelkan. Nah ibu-ibu, saran saya, jangan marah. Ingat apa yang pernah kita tabur. Jangan sampai kita punya kelakuan yang sama. Asal duduk kumpul-kumpul, bahas nama orang, bahas rumah tangga orang. Ada ibu-ibu tuh yang jahat yang minta ampun. Iya,
Suami istri lewat, mereka bisa bisik-bisik. Gak cocok. Ya, hello, siapa yang angkat Anda jadi panitia jodoh? Sampai Anda tahu ini cocok tidak cocok. Enak aja orang udah nikah kok nggak cocok. Pakaian bekas kalau di Ambon, Manado mungkin ya, itu namanya cakar bongkar. Pakaian bekas paling banyak dari luar negeri. Kalau di NTT namanya rombengan, RB. Itu ada tuh di gereja kayak gitu. Ada orang masuk pakai baju baru langsung dibisikin RB. Rombengan atau cakar bongkar. Yang saya tanya, lu tahu dari mana? Saya juga beli di sini. Ya ampun, sesama RB bersatu, sesama cakar bongkar, satu hati dong. Lu juga beli di situ, lu ngomongin orang. Jangan begitulah. Amin. Atau paling kecil lah, paling sederhana. Kita kadang-kadang suka jengkel ya. Ih, bapak itu, ibu itu gak suka senyum. Mukanya muka pahlawan revolusi gitu loh. Nah, G30S. Saudara, dengar. Kadang-kadang ada orang suka protes begini ya. Dia marah orang tidak suka senyum, orang lewat langsung bilang begini, mukanya kayak genderuwo. Tapi yang ngomong ini juga mukanya kayak nangka. Gini lah. Maksud saya gini, yuk kalau mau orang senyum, amin. Kan itu Matius 7 ayat 12 tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau mau panen senyuman, tabur senyum dong. Amin. Tapi ingat pas ada orang ya. Pas ada orang dulu ya. Jangan nggak ada orang ya. Gila. Jam 7 lewat 5. Tunggu ada orang baru senyum. Ini lihat toke cicak-cicak di dinding senyum. Saudara, jadi ingat apa yang kita tabur. Mau istri setia, suami setia. Amin. Mau disapa orang, sapa duluan. Ada orang, ada suami dia nggak setia, tapi kalau dia posesif banget, overproteksi sama istrinya, dikit-dikit telepon, posisi. Sampai istri itu udah ketakutan. Di kanan tante ini, di kiri tante ini, buka belakang tante semua. Puas. Oke, aman, haleluya, love you. Wah, kacau nih orang. Tapi dia, aduh, ramah banget, tahu ramah. Rajin jamaah. Asal lihat istri orang pegang, tapi disertai dengan rohani. Haleluya. Tapi tekanannya itu loh. Haleluya, haleluya. Ada loh bapak-bapak kayak begitu. Semua bini orang dipegang-pegang. Hancurkan kuasa kegelapan. Kalau ada bapak-bapak di sini yang begitu, tolong habis ini kita foto bersama. Nah, maksudnya kenang-kenangan biar saya mau posting di Facebook. Ini loh bapak-bapak ramah di Colorado. Haleluya. Tapi ya bapak-bapak di sini malaikat semua. Yang ketiga, ini kita khotbah santai lah. Masalah sudah banyak Amerika lah. Boncang gancing khotbah. Kalau KKR tadi malam lain, ini agak lain dikit ya. Yang ketiga, ini trouble-nya nih. Masalahnya di sini ada problem di sini bahwa, tapi gimana Pak? Kalau saya sudah baik, tapi saya tetap panen yang tidak baik. Nah ini gimana? Nah untuk kasus yang ini ada juga tipsnya. Saudara tenang dulu, tanya Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik ini? Contoh, Yusuf. Dia sudah menabur yang namanya taat orang tua, menabur yang namanya tulus sama saudara-saudaranya. Tapi yang dia panen apa? Dibuang ke dalam sumur. Dijual sebagai budak.
Sudah di rumah Potifar, dia sudah tulus, kerja tulus. Tante Potifar, Tante Poti, godain dia. Tiap kali Yusuf lewat langsung panggil, Ucup, Ucup, godain tak. Ini tante-tante begini, kalau di laut ini ubur-ubur. Karena di mana gatal di situ. Ini tante ubur-ubur banget nih. Saya pernah baca tafsiran loh ya. Katanya memang istrinya Potifar itu, namanya istri pejabat kan, perawatannya keren. Mandi aja susu, apa ini binatang satu nih? Keledai. Keledai. Makanya perempuan ini kayak keledai liar. Oh, penggoda pencobaan betul-betul. Tiap kali mau goda-goda Yusuf. Tapi kita tahu cerita itu. Yusuf tolak, dia fitnah Yusuf. Katanya Yusuf godain dia. Yusuf bilang, kalau lu cocoknya di museum. Kenapa gua godain lu? Ya kan? Tapi itulah yang dia tabur baik semua, tapi yang dia panen disakiti. Disakiti lagi sama orang-orang yang dekat. Masalah yang paling menyakitkan di bawah kolong langit ini masalah dengan orang dekat. Serius. Kita kalau senggolan sama orang di bandara, orang bule kita nggak kenal, biasa itu cepat pulih itu. Tapi kalau satu gereja, kawan curhat, kita curhat ke dia, kita percaya dia, kita curhat. Masalah kita sudah di Instagram. Waduh, ini orang nih mulut bukan hanya ember bak yang bisa. Kita jaga mulut ini orang. Kita punya masalah, kita share sama kamu karena kita percaya kamu. Kok kamu bongkar jadi gosip begitu? Kalau ada ibu-ibu yang begini di situ, mari kita foto bersama. Tidak ada ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, tapi Anda lihat ketika Yusuf sudah diangkat Tuhan, saudara-saudaranya ada di depan mata. Kalau dia tipe tidak mengerti ini, dia tidak paham rencana Allah. Oh, udah diinjak semua ini. Mati kau. Kalau mau kaya, kita dulu yang belum bertobat, tunggu kau ya. Aku kaya nanti, kau lihat ya. Sampai mati gak kaya-kaya. Haleluya. Saya lihat, saya baca beberapa ayat tentang Yusuf. Kejadian 45 ayat 5. Yusuf bilang begini. Setelah saudara-saudaranya kaget, Yusuf mengaku, akulah Yusuf. Waduh, mereka bingung. Ini mati kita. Tapi Yusuf bilang apa? Di Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mereka udah ketakutan. Paulus bilang, Yusuf bilang, bukan kamu, tapi ada Allah di balik ini. Allah yang suruh aku. Wah, mereka juga bingung. Ada seorang raja. Ini raja ini sangat maniak berburu, Bapak Ibu. Maniak berburu. Dia punya anak buah kesayangan. Namanya, ini cerita saya sudah angkat kemana-mana. Nama anak buahnya saya rubah terus. Ini kan bukan Alkitab toh, cuma cerita jadi boleh rubah. Joko. Si Joko ini dia bawa berburu. Orang paling dipercaya oleh raja. Mereka mau senjata, mau berburu rusa. Sementara mereka berburu sudah siang hari tidak dapat hasil. Kata raja ini, Joko, kita cari pohon rindang, kita istirahat dulu sebentar. Carilah mereka pohon yang rindang. Waktu mereka ada di sana kekasih Allah, Joko ini ambil hati Bapak Raja. Joko ambil senjatanya, Joko bersihkan. Dibersihkan. Tapi Joko saking semangat, tidak menyadari bahwa dalam senjata ada satu peluru. Joko gosok entah bagaimana, Joko baliklah senjata ini, tekan pelatuknya menuju jempol kaki kanan raja, putus. Raja Bataria satu hutan geger itu. Singkat cerita, raja marah besar. Raja penjarakan Joko. Raja penjarakan dia. Rajin tapi nggak pakai otak. Singkat cerita, setelah Joko dipenjara, 6 bulan kemudian
Raja sudah sembuh, raja pengen berburu lagi. Tapi raja tidak percaya siapapun. Raja pergi sendiri. Ada yang tawarin diri, raja bilang tidak mau. Selain Joko saya tidak mau. Tapi karena dia tembak jari saya, dia dipenjara. Saya pergi sendiri. Kali ini apa yang terjadi? Raja ketemu suku primitif. Suku primitif tangkap raja, ikat raja, mau bakar raja hidup-hidup, dipersembahkan sebagai korban bagi dewa mereka. Pada waktu mau dibakar, salah satu anggota suku itu datang kepada kepala suku, "Bapak kepala suku, kami siap eksekusi korban persembahan bagi dewa. Apakah boleh dibakar sekarang?" Kepala suku bilang, "Boleh saja, tapi ingat aturan dewa kita. Dewa tidak terima korban cacat. Periksa kembali lagi." Oh, diperiksa kan? Ujung dari ujung rambut sampai di jempol kaki kanan, hancurkan. Bapak kepala suku, ternyata korban jempol kaki kanannya nggak ada. Kata kepala suku, itu kan saya bilang, makanya diperiksa dulu. Lepaskan dia. Raja pulang, di pikiran raja cuma satu nama, Joko. Kan kalau Joko nggak tembak tadi gimana? Oh, langsung dia pergi ke penjara. Dia bilang, "Panggil Joko keluar, panggil Joko keluar." Joko keluar, dia peluk Joko, dia cipika-cipiki, dia berkata, Joko, minta maaf saya telah penjarakan kamu. Saya baru mengerti kenapa kamu waktu itu tembak. Ternyata saya tadi pergi sendirian tanpa kamu. Saya ketemu suku primitif, Joko. Mereka mau bakar saya, tapi kepala suku bilang, dewa tidak terima korban cacat, Joko. Waktu mereka lihat jempol yang kau tembak, Joko, ya antara bersyukur tapi masih emosi kan. Wajar lah, sekali-sekali boleh. Ditampar di si Joko, tapi aduh Joko minta maaf Joko. Ditepuk sekali lagi, Pak. Singkat cerita, akhirnya Joko berlutut. Joko berlutut di hadapan raja. "Bapak raja, terima kasih telah penjarakan saya." "Loh, kok kamu di penjara kok senang?" "Iya, karena kalau saya tidak dipenjara kan tadi saya ikut, Pak." "Bapak sih enak, jari udah kurang satu, Pak. Saya utuh. Tadi kalau saya ikut, Bapak lolos, saya angus." Darah, bagi raja luka di kaki ada maksud. Bagi Joko di penjara ada maksud. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Tony langsung. Oh, saya berdoa dong. Mari kita berdiri, Bapak Ibu terkasih. Kita berdoa bersyukur buat firman Allah. Ya Tuhan, hamba-Mu telah bicara atas nama-Mu. Apa yang hamba sampaikan tidak sempurna, tapi Allah yang sempurna menolong kami semua supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu sebagai bentuk cinta kami, syukur kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Terpujilah nama Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan dulu, saya serahkan ke Pak. Mari kita juga. Terima kasih.